menjadi bengkel, menjadi tempat yang membentuk generasi muda menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Hadir juga Ketua KMPI bersama Ketua-Ketua OKP yang ada, dari HMI ada, dari JMI ya, terus dari Pancasila juga ada ya. Ada, kemudian KAMKI, ya KAMKI juga ada. Teman-teman pemuda semua yang hadir hari ini menunjukkan bahwa kita angkatan muda yang ada, organisasi kepemudaan yang ada. Kita harus solid melangkah bersama-sama, membangun Biak Numfor lewat tugas tanggung jawab sebagai generasi muda penerus yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Pada kesempatan ini saya mengajak kita seluruh organisasi kepemudaan yang ada lewat KMPI di hari perayaan Deres Natal 71 GMKI di tahun 2021. Mari kita merancang setiap program kita, program-program yang mengkaderkan para generasi muda untuk baik menjadi intelektual muda yang punya kompetensi yang baik, yang punya akhlak moral yang baik, yang memiliki attitude yang baik dalam kehidupan masyarakat, baik secara kelompoknya, keluarganya, organisasinya, tapi juga dalam kemasyarakatan di Kabupaten Biak Numfor. Maka saya selaku Bupati memberikan support, dan di tahun 2021, kalau tahun-tahun lalu kami hanya memberikan dukungan hibah itu kepada KMPI dan KMPI yang akan mengatur ke seluruh OKP. Di tahun 2021 saya menetapkan hibahnya langsung ke masing-masing OKP. Sehingga saya berharap selain yang ada di wadah KMPI, kemudian baik GMKI, HMI, KAMKI, Pancasila, GMI, dan yang lainnya harus mulai melaksanakan aktivitas organisasi, merangkul teman-teman pemuda untuk tetap menjadi pemuda yang memiliki kompetensi dalam menganalisa, mengkritisi arah kebijakan pembangunan, tetapi juga memberikan saran masukan yang berkualitas, sehingga tidak menjadi pemuda yang hari ini melihat sebuah persoalan hanya dengan satu sudut pandang, melihat sebuah persoalan dan menganalisa sebuah persoalan hanya dengan satu mata saja. Mengapa saya selalu menggunakan istilah satu mata? Bagi saya generasi muda hari ini, kita tertantang dengan dunia teknologi yang semakin canggih, yang maju hari ini. Banyak generasi muda dan oknum-oknum generasi muda yang tidak melihat sebuah persoalan itu secara menyeluruh, hanya melihat sepihak, memberikan opini, penilaian, pandangan sepihak juga. Maka saya menantang kader-kader GMKI hari Deres Natal ke-71 tahun maupun para ketua OKP yang hadir. Mari kita menjadi generasi muda yang benar-benar bermanfaat baik bagi diri kita, organisasi kita, kelompok kita, maupun bagi Kabupaten Biak Numfor. Saya juga menunggu rekan-rekan pemuda membuat schedule jadwal-jadwal kerja maupun diskusi maupun pertemuan-pertemuan kita, dialog kita. Kita agendakan di tahun 2021 mungkin setiap 3 atau 4 bulan ada dialog antara OKP dengan Bupati dan jajarannya. Di sana kita bisa berdialog, banyak diskusi untuk saran masukan dari teman-teman pemuda, tetapi juga apa yang harus kita lakukan di dalam setiap tugas tanggung jawab kita. Beberapa teman-teman pemuda yang hadir saat ini ya, Ketua GMKI ini saat ini saya lantik dia sebagai lurah ya, Lurah Yafdas. Ada juga Lurah Solido dan beberapa lurah ini sudah anak muda yang bisa dirangkul dalam beberapa kegiatan dan dipadukan, karena di kelurahan juga ada Karang Taruna. Maka yang OKP yang ada di bawah naungan KMP yang ada, kita kembangkan ini semua di setiap kelurahan
kita bisa bina mereka. Saya harap juga lewat organisasi kepemudaan yang ada, baik secara khusus GMKI yang hari ini mensyukuri kasih Tuhan dalam usia yang ke-71 tahun, saya juga menantang teman-teman di GMKI. Jangan juga cuma di GMKI, terutama dalam denominasi gereja yang ada. Saya ini bupati, saya masih koordinator, masih ketua pemuda GKI di Klasis Biak Selatan. Teman-teman yang tergabung dalam GKI, tapi yang ada di gereja masing-masing, kalian juga harus menjadi motivator, menjadi inisiator, menjadi motor penggerak pemuda di gereja-gereja di mana saudara-saudara berada. Kalau hari ini kita rayakan dia sekali sebagai ketua, menurut saya ini masih sangat sedikit yang hadir ini. Banyak sekali kita punya anggota yang harus kita rangkul, kita gandeng, kita bawa untuk menjadi pilar-pilar yang mewujudkan kesatuan pemuda, kesatuan gereja, kesatuan anak-anak Tuhan selaku generasi muda yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Pada kesempatan ini juga bagi generasi muda yang ada baik di GMKI maupun seluruh UKP yang ada, saya juga mengajak kita bahwa dalam kepemimpinan saya sebagai bupati, saya selalu katakan bahwa kita tetap menghargai senior, orang tua kita, kakak-kakak kita. Tetapi kita yang muda juga Tuhan kasih hikmat, kompetensi buat kita. Banyak hari ini teman-teman yang saya lantik juga dalam kabinet saya. Kalau kita hitung dalam beberapa jajaran baik di tingkat kelurahan sampai kecamatan atau distrik, di kepala bidangnya, ketua kami ini salah satu kabin apa? Ya, kawasan pemukiman. Dan beberapa di antaranya juga ada yang kita lantik dalam jabatan-jabatan tertentu. Artinya bahwa teman-teman generasi muda ini punya potensi yang kita bisa optimalkan. Tetapi juga jangan ketika dapat jabatan yang ada lalu lupa dengan organisasi. Ini menjadi penting. Ada Lurah Solido hadir, Saudara Ismail. Jadi bagaimana harus merangkul semua teman-teman dan memberikan pemahaman. Memang merubah mindset pada pikir itu tidak mudah, bukan hal yang mudah. Tetapi membutuhkan waktu dan proses. Dan pasti di dalam organisasi itu ada polemik. Biasa. Baru jadi ketua GMKI saja dapat bicara sedikit saja sudah ngambek-ngambek. Baru jadi ketua HMI dapat protes dari senior-senior dan teman-teman sudah ngerasa pesimis. Ketua Pancasila, ketua KMI dan lainnya. Ketika orang mengkritisi kita itu harus dilihat sebagai kasih sayang mereka untuk memberikan saran masukan sehingga saya lebih besar lagi. Rekan-rekan semua saudara-saudari, para senior dan teman-teman yang hadir, tadi saya katakan kita ini berada dalam era milenial, era digital, teknologi yang canggih. Semua informasi itu bisa diupdate kapan saja. Bisa dilihat di berita di media-media sosial, bupati dapat protes dari A sampai Z, dapat maki dari A sampai Z. Bagi saya tidak apa-apa, itulah dinamika politik, itulah dinamika sosial, itulah demokrasi. Yang terpenting adalah saya kerja. Yang pertama, selaku orang beriman, Tuhan yang kita sembah tidak tutup mata. Dia akan lihat apa yang kita kerja dan lakukan. Yang kedua, di sekian banyak masyarakat, para intelektual muda, banyak yang masih berpikir rasional, yang melihat apa yang akan terjadi. Dan presentasi dalam organisasi sampai dengan kehidupan bermasyarakat, pasti margin errornya itu selalu kecil.
tidak semua masyarakat seperti itu. Pasti ada oknum-oknum tertentu. Dan kritikan saudara-saudara maupun saudara-saudari yang terlalu memberikan masukan kan bisa dilihat bobot dan kualitas kritik dan saran. Kalau asal berbunyi seperti yang tadi saya bilang ya, masa para intelektual muda, kader-kader muda, para penerus bangsa terkalahkan dengan isu. Dan saya yakin kader-kader GMKI, kader-kader OKP yang ada di dia tidak akan terkalahkan dengan isu. Setuju? Setuju. Tepuk tangan. Jangan kita terkalahkan dengan isu. Kita harus hari ini bicara tentang data. Ada data, silahkan mengkritisi sebuah persoalan. Jadi ketua GMKI di Natalis ke-71 ini, teman-teman juga mau harus GMKI ini besar. Maka kritik dan saran menjadi penting. Senior-senior ini cuma memberikan saran masukan. Estafet ini ada di saudara ketua dan pengurus yang ada. Saya yakin 1 tahun ini kita akan evaluasi. Kalau ketua dengan seluruh pengurus masih eksklusif, tertutup, tidak bisa merangkul semua, kita mau GMKI besar. Maka kita juga sebagai pemimpin generasi muda harus siap. Ada saya pemimpin 1 tahun lebih, 2 tahun, tapi teman-teman mungkin telah mendengar saya. Mari kita musyawarah bersama. Siapa yang mau maju bersama dan membesarkan organisasi ini harus berjiwa besar. Dan saya yakin Pak Ketua GMKI Saudara Nino dipersiapkan menjadi pemimpin, pasti berjiwa besar untuk membangun organisasi ini. Saya juga harap kepada para senior supaya mari kita memberikan ide-ide, saran, masukan yang baik, memberikan ruang bagi adik-adik kita untuk dapat mengaktualisasikan mereka, pengalaman mereka. Tadi saya singgung bahwa OKP maupun secara khusus di GMKI kita sering ada kenal istilah bengkel. Ini adalah bengkel, tempat di mana kita diperbaiki, kita dibentuk, kita dipersiapkan. Ini adalah BLK, balai latihan di tempat ini. Pemimpin-pemimpin hebat itu tidak hanya ada di perguruan tinggi. Mau IPK di perguruan tinggi sampai dapat cum laude 4,00, 3,5, tapi tidak pernah berorganisasi, dia tidak siap menjadi seorang pemimpin. Di tempat ini saudara diterpa. Mungkin saudara tidak kuliah tinggi kayak yang lain, mungkin masih ada yang di SMA, ada yang baru semester 1, 2, 3. Selamat datang Pak Dandim. Kita beri aplaus Pak Dandim dapat tampil bersama malam hari ini. Jadi ada teman-teman masih kuliah, ada yang sudah lulus dengan cum laude dan nilai terbaik, tapi ketika dia tidak dibentuk dalam OKP, baik di GMKI, di Pancasila, di HMI, di KMPI, dia tidak akan siap untuk tampil di depan. Mentalnya tidak bagus. Mental pemimpinnya sekarang anak muda bilang nyali. Ketika saudara ada di dalam organisasi, berdiri di depan teman-teman dan menjadi MC, berbicara di depan teman-teman, dia salah. Karena ya terbentuk dalam organisasi kepemudaan yang ada, dibina. Dan ini tidak ada dalam kurikulum di perguruan tinggi untuk belajar memimpin di depan, dan ada di dalam organisasi kepemudaan yang ada. Maka saya mengajak seluruh pengurus OKP, rekan-rekan GMKI, saudara-saudari GMKI di Dies Natalis ke-71 tahun, kita tertantang untuk mempersiapkan generasi muda yang harus siap membawa perubahan baik bagi dirinya maupun bagi daerah kita Kabupaten Biak Numfor. Ini menjadi penting bagi kita semua. Ini menjadi penting bagi pribadi kita. Saya berharap hal ini kita dapat lakukan. Setiap OKP, saya berharap juga di Dies Natalis ke-71 GMKI
pemerintah daerah juga dalam mengupayakan program-program mulai dari komik, tapi juga miras. Ini generasi muda yang ada di sana semua. Ketika interaktif dialog antara bupati, orang protes Pak Bupati banyak hal tentang miras. Saya kasih ilustrasi buat generasi muda tadi. Saudara tahu bahwa pohon ini dari tinggi 2 meter atas semua bagus. Ada 3 atau 2 tangga di situ. Satu tangga ini sudah mau patah, kayunya sudah lapuk, sudah masih bagus. Saudara mau naik tangga yang mana? Untuk bawa mangga di atas, saudara mau naik tangga yang mana? Tangga yang rusak atau tangga yang bagus? Yang bagus. Tangga yang bagus. Tapi kadang kita sendiri memilih untuk naik tangga yang rusak, untuk menjatuhkan diri kita di tengah jalan untuk tidak sampai di puncak pohon itu untuk mengambil buah mangga yang akan kita nikmati. Saudara-saudara ini dipersiapkan jadi pemimpin yang hebat di tanah ini, di Kabupaten Biak Numfor, di tanah Papua dan di Indonesia. Tapi kadang kita berpikir yang singkat, yang sempit, yang tidak mau mempersiapkan diri kita. Karena kita mau yang senang-senang, happy-happy, kalau kita pakai istilah bahasa ini kan masa muda. Masa muda itu memang kalau di GMKI di Pemuda Gereja kan ada satu lagu. Masa mudaku, masa yang terindah. Betul. Masa muda itu masa yang terindah. Tetapi bagian akhir itu kan masa Tuhan memanggilku. Masa muda itu kan panggil kita juga jadi generasi muda yang harus siap menjadi pemimpin, yang siap membawa perubahan dan siap menyatukan semua umat kalangan masyarakat sesuai dengan moto kita. Saya tidak menyombongkan diri, tapi saya juga mau teman-teman pemuda belajar yang baik dari saya kamu bawa, yang tidak baik jangan. Yang baik kalian boleh bawa, yang tidak baik jangan. Di umur 38 tahun saya sudah jadi bupati Biak Numfor. Hari ini saya umur 38. Masa kalian tidak bisa? Di usia yang ke-38 saya sudah jadi bupati. Saya pernah jadi anggota DPR, saya pernah jadi wakil bupati, dan hari ini saya jadi bupati. Kalian juga pasti bisa. Kalau ada kemauan, ada ketekunan. Dan saya menjadi pemimpin hari ini, saya bukan belajar di organisasi di luar kampus saja, atau saya belajar di kampus saja menjadi seorang pemimpin. Tapi karena saya dibentuk dari persekutuan anggota muda, saya dibentuk dari senat mahasiswa, saya dibentuk dari GMKI, dan saya dibentuk dari KMPI, dan hari ini saya menjadi seorang pemimpin. Tidak pernah terbayangkan, orang tidak pernah Hirinam akan jadi DPR, Hirinam akan jadi wakil bupati, akan jadi bupati. Saya dengan teman-teman seusia waktu itu, kami cerita, aku besok mau jadi apa? Di mana saya menjadi pegawai negeri. Ini ketua kami senyum-senyum, karena waktu dia kuliah di Surabaya, dia sering lari tinggal dengan saya di Salatiga. Saya waktu kuliah saya juga mau jadi DPR, dan saya juga mau jadi bupati. Dia bilang, wah, kau bisa, dan kau bisa jadi bupati. Pasti bisa lah. Saya aktif di organisasi. Masa saya dipersiapkan di organisasi jadi seorang pemimpin? Yang tidak dipersiapkan saja, kalau bisa jadi kepala kampung, kalau bisa jadi anggota DPR. Yang tidak pernah berorganisasi saja bisa jadi anggota DPR, bisa jadi kepala dinas. Masa saya berorganisasi tidak bisa? Jadi kalau hari ini bupati berdiri di danau sambutan di mana tanpa teks, karena saya belajar di GMKI, di organisasi kepemudaan, saya dibentuk di sana, dan saya dapat referensi dan pengalaman yang banyak. Ini harus menjadi motivasi bagi
Saya juga menentang seluruh OKP. Saya tahun ini memberikan seluruh dukungan, bantuan, hibah kepada semua organisasi kepemudaan. Tapi siapa yang tidak bikin laporan pertanggungjawaban dengan baik, tidak bikin kegiatan dengan baik, jangan harap dapat lagi. Ganti pengurus baru saya kasih imbalan. Setuju dong? Setuju. Kami membina. Kemudian yang berikut, bagi teman-teman OKP, saya berharap ketika ada kegiatan-kegiatan supaya tidak saling cemburu. Tadi saya minta maaf buat ketua HMI. Beberapa yang tidak sempat hadir, saya sampaikan komunikasi dengan Humas supaya kita sama-sama generasi muda dan pernah urus OKP. Saya juga pernah seperti saudara dan kadang-kadang merasa bupati dorong jauh dari orang, mungkin orang macam merasa susah. Bupati hari ini ada di dalam grup OKP, dong. Saya ada dalam grup WhatsApp-nya seluruh OKP di Biak. Saya berbagi undangan belum keluar, beliau sudah bela saya jauh-jauh hari. Kasih nama bupati nanti tanggal sekian, kakak dengan kakak, nanti tanggal sekian ada kita punya agenda. Jadi kami langsung buatkan ke Humas untuk diagendakan tanggal sekian nanti ada acara. Kalau teman-teman hari besok kegiatan baru hari ini undangan masuk, kamu tidak tahu bupati sudah ada di Pulau Kah, sudah ada di Biak Utara Kah, Biak Timur. Akhirnya kita akan saling baku tidak senang ada yang sana punya acara bupati hadir, kita punya acara bupati tidak hadir. Untuk itu kedepannya saya berharap komunikasi ini dan ketua KMPI menjadi penyalur terus, penyambung selain dari OKP ke KMPI supaya KMPI ke bupati komunikasi. Ketua KMPI sekarang dia tidak mau WA, malam-malam dia datang saja, dia cek bupati ada dia masuk. Karena kalau WA belum tentu bupati balas dengan sekian banyak WA yang ada. Dan saya pikir ya kita sama-sama generasi muda lah, terus pakai cara-cara yang terlalu kaku-kaku. Yang penting kuat tahan mata, mari ketemu bupati. Pak Dani kalau duduk dengan bupati saja sampai subuh baru pulang. Artinya bahwa kita tetap mengikuti waktu yang ada, tapi saya harap generasi muda tidak kaku. Di hari ulang tahun di acara Desnatalis GMKI ke-71, GMKI harus bangkit menjadi motor bagi seluruh organisasi yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Apalagi mendapat dukungan yang kuat daripada senior-senior yang ada. Begitu pula juga dengan teman-teman OKP yang lain. Maka selamat merayakan dan memperingati 71 tahun GMKI. Kiranya pesan-pesan di malam hari ini dalam perayaan Dies Natalis ini kita harus tetap menunjukkan bahwa kita adalah generasi yang tinggi namanya dan pengabdian untuk tetap terus kita berikan sehingga apapun yang ada di dalam kehidupan kita selaku generasi muda tetap mewujudkan Omnes Manusia dalam organisasi GMKI, merangkul seluruh OKP, kita menjadi satu dalam tujuan membangun Kabupaten Biak Numfor. Dalam GMKI menjadikan organisasi ini menjadi satu, merangkul seluruh anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, menjalankan perintah Tuhan Yesus selaku kepala gerakan kita. Selamat memperingati 71 tahun GMKI. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum.